Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, para suster, juga mereka yang saat ini mengikuti misa pembukaan bulan Maria ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Dalam tradisi Gereja Katolik, tanggal 1 Mei, umat Katolik memberikan perhatian khusus kepada dua orang. Yang pertama, Maria. Karena itu, tanggal 1 Mei, umat mulai mendoakan rosario sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Orang yang kedua yang biasanya sering terlewati adalah tanggal 1 Mei, itu peringatan fakultatif Santo Yosef Pekerja. Untuk dua orang ini, Maria dan Yosef, saya ingin memberikan catatan penting untuk kita umat Katolik memahami apa artinya penghormatan kepada Maria dan kepada Yosef, dan bukan penyembahan kepada Maria dan kepada Yosef. Saya mulai. Pengajaran Gereja Katolik dalam teologi populer, gereja memisahkan 3 jenis penghormatan. Yang pertama, namanya dulia. Apa itu dulia? Dulia itu venerasi, penghormatan. Istilah dulia, penghormatan, itu diberikan kepada semua orang kudus. Seperti Santo Yosef. Santo Yosef Pekerja yang hari ini gereja secara fakultatif memperingati. 1 Mei. Penghormatan kepada Santo Yosef. Dulia, ingat, dulia, penghormatan. Jenis yang kedua itu namanya hiperdulia. Artinya dulia yang agung, dulia yang super, dulia yang mulia. Dan istilah ini digunakan khusus kepada Maria dan hanya kepada Maria. Orang kudus lain tidak digunakan istilah hiperdulia, tetapi hanya dulia. Maria satu-satunya santa yang gereja memberikan penghormatan dengan istilah hiperdulia. Yang ketiga, itu namanya latria. Apa itu latria? Penghormatan tertinggi, tingkat penyembahan. Dan penyembahan itu hanya diberikan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Hanya Allah yang layak disembah, layak dipuji, dan layak untuk dimuliakan. Dengan kata lain, umat dengar baik-baik. Kalau gereja lain berkata, kamu umat Katolik itu kenapa menyembah Maria? Katakan, penyembahan kami orang Katolik hanya memberikan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan Maria kami memberikan penghormatan khusus yang kami orang Katolik menggunakan istilah hiperdulia. Dan untuk membedakan dengan santo-santa yang lain, maka dipakai dulia. Artinya apa? Dengan penjelasan ini, posisi Maria berada di atas santo-santa, tetapi Maria berada di bawah Tuhan Allah. Ya, ingat ya, supaya kita dalam devosi-devosi jangan keliru. Jangan kita bikin Maria seperti Tuhan Allah, jadi kita menyembah. Tidak, Maria juga tidak suka. Maria bukan Tuhan Allah supaya kita sembah. Maria adalah manusia, tapi manusia istimewa. Maka gereja Katolik membedakan dengan santo-santa yang lain dengan istilah hiperdulia. Harap katekese sederhana ini menjadi pegangan bagi kita dalam perjalanan iman kita ke depan. Sekarang kita masuk ke bacaan-bacaan hari ini. Bacaan yang pertama dan kedua semua berbicara tentang kesaksian. Ya. Dalam bacaan pertama Injil Yohanes dikisahkan bahwa Yohanes Pembaptis menceritakan bagaimana Petrus dan kawan-kawannya dengan begitu berani tampil di depan untuk memberikan kesaksian tentang Yesus. Sampai nyawa mereka terancam. Mereka mau dibunuh hanya karena kasih tahu kepada orang Yahudi bahwa Yesus yang kamu bunuh itu dia Tuhan Allah. Kamu bunuh, dia wafat sebagai manusia, tetapi karena dia Tuhan Allah, dia sudah bangkit. Orang Yahudi marah karena kesaksian itu, lalu mereka mau bunuh Petrus dan teman-temannya. Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, bacaan Injil juga berbicara tentang kesaksian. Bagaimana memberikan kesaksian. Pesta hari ini, Yosef, dia memberikan kesaksian lewat hidupnya. Malaikat datang. Yosef dia dengar Maria sudah hamil. Jadi aduh tunangan saya, kami belum bertemu sebagai suami istri, kenapa dia sudah hamil? Jadi Yosef diam-diam mau menceraikan Maria. Supaya jangan bikin malu Maria. Apa yang terjadi? Malaikat menampakkan diri kepada Yosef dalam mimpi. Yosef, kau jangan kesetinggal Maria. Karena anak yang di dalam kandungan itu dari Roh Kudus. Dan dia akan disebut anak Allah. Lihat bagaimana Yosef taat kepada kata-kata malaikat. Anak Allah itu tidak boleh jadi korban. Itulah kesaksian Yosef. Berikut Maria. Malaikat datang pertama kali bertemu dia. Salam Maria. Maria, nanti kau mengandung.
dan melahirkan seorang anak. Anak itu disebut Allah. Maria memegang kata-kata itu, dan sepanjang hidupnya, mulai dari masa mengandung, melahirkan, sampai di bawah kaki salib, bahkan sampai Yesus naik ke surga, Maria dengan setia bersama para murid menunggu kedatangan Roh Kudus. Maria memberikan kesaksian bahwa anak yang dia lahirkan itu adalah Allah. Hebat kan? Jadi Yohanes sudah memberikan kesaksian Injili, Petrus dan teman-teman sudah memberikan kesaksian Alkitabiah, Santo Yosef sudah memberikan kesaksian dalam hidupnya, Maria sudah memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Allah. Sampai di sini pertanyaan untuk kita. Mereka itu memberikan kesaksian, lalu kau berikan kesaksian apa? Di kantormu, apakah kau sudah berikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan? Di keluargamu, apakah kau sudah memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan? Kita semua, pastor dan umat, dalam cara dan gaya hidup, kita berusaha untuk bisa memberikan kesaksian kepada dunia bahwa Yesus adalah Allah, sebagaimana yang ditujukan oleh tokoh-tokoh hebat dalam kitab suci, sehingga dunia tahu bahwa Yesus adalah Allah. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin.